Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Torik Wajedi, nomor stambuk 19030221. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 dari skripsi saya yang berjudul Implementasi Metode ARAS dalam menentukan kinerja karyawan. Oke, pertama di latar belakangnya yaitu saya akan bacakan. Saat ini sumber daya manusia atau SDM adalah aset yang sangat berharga dan sangat strategis yang dapat menentukan apakah perusahaan sehat atau tidak dilihat dari asetnya. Pengembangan sumber daya manusia harus direncanakan dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masa depan perusahaan. Dalam perusahaan, karyawan adalah aset, sumber daya manusia yang harus dijaga dengan baik. Untuk menjaga sumber daya manusia, diperlukan perencanaan manajemen, penunjukan karyawan baru, seleksi, orientasi, pelatihan, pendidikan, dan penilaian kerja. Perusahaan perlu melakukan evaluasi atau penilaian terhadap semua karyawan. Penilaian karyawan sangat penting karena dengan kualitas karyawan yang baik akan didapatkan hasil kerja yang baik. Kinerja karyawan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan kesuksesan suatu perusahaan karena kinerja karyawan yang baik akan mempengaruhi terhadap produktivitas perusahaan dan kualitas produk yang dihasilkan. Namun, dalam menentukan kinerja karyawan, perusahaan seringkali mengalami kesulitan dalam menentukan kriterianya. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode yang dapat digunakan untuk menentukan kinerja karyawan secara objektif dan akurat. Metode ARAS, Analytic Hierarchy Process, merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menentukan kinerja karyawan. Metode ini menggunakan analisis hierarki untuk menunjukkan kinerja karyawan dengan menilai kriteria kinerja yang telah ditentukan. Metode ini mengkombinasikan antara analisis kualitatif dan kuantitatif yang memungkinkan untuk mengukur kinerja karyawan secara subjektif dan objektif. Metode ARAS dapat digunakan dalam berbagai bidang, seperti dalam menentukan kinerja karyawan perusahaan. Dalam hal ini, metode ini dapat digunakan untuk menentukan kinerja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, seperti kemampuan, kualitas kerja, kinerja, dan mencapai target. Namun, dalam implementasinya, metode ARAS belum banyak digunakan dalam menentukan kinerja karyawan di perusahaan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang metode ini, serta kurangnya aplikasi metode ini dalam dunia kerja. Oleh karena itu, penulis di sini berinisiatif mengangkat judul Implementasi Metode ARAS untuk menentukan kinerja karyawan, dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam menentukan kinerja karyawan secara objektif dan akurat. Oke, selanjutnya rumusan masalah dari skripsi ini atau dari latar belakang yang telah saya bacakan tadi, yaitu bagaimana proses implementasi metode ARAS dalam menentukan kinerja karyawan di perusahaan. Apakah metode ARAS dapat memberikan hasil yang objektif dan akurat dalam menentukan kinerja karyawan di perusahaan? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan implementasi metode ARAS dalam menentukan kinerja karyawan di perusahaan? Terus bagaimana manfaat yang diperoleh perusahaan dari implementasi metode ARAS dalam menentukan kinerja karyawan? Oke. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu membuat sistem yang dapat melakukan penilaian terhadap karyawan dan juga memberikan manfaat terhadap perusahaan dari implementasi metode ARAS dan dalam menentukan kinerja karyawan. Jadi tujuannya di sini untuk melakukan penilaian terhadap karyawan dan juga sekaligus memberikan manfaat terhadap perusahaan yang memakai metode ARAS dalam menentukan kinerja karyawannya. Oke, selanjutnya manfaat penelitian. Adapun manfaat akademisnya yaitu peneliti dapat memperdalam pengetahuan dan keterampilan serta penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian berikutnya. Manfaat praktisnya yaitu
dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam menentukan kinerja karyawan secara objektif dan akurat, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan karyawan. Oke, selanjutnya, adapun sistematika penulisan dari proposal ini yaitu bab 1 di pendahuluannya, yaitu bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka dan landasan teori. Bab ini menjelaskan tentang perbandingan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya, serta teori-teori digunakan dalam penyusunan ini. Kemudian bab 3 yaitu bab ini menjelaskan tentang bahan dan alat yang akan digunakan dalam penelitian, tahapan penelitian, dan hipotesis yang dibuat berdasarkan teori dasar serta rumusan masalah yang ada. Oke. Jadi mungkin sampai di situ saja dari bab 1 skripsi saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.